Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan Tio Amurti di Sherda, sharing-sharing yang insya Allah apa Pak Edi berfaedah. Ketemu lagi dengan Pak Edi dengan ciri khasnya. Ayo. Senyum membawa berkah. Senyum sumringah membawa berkah. Nah itu adalah pesan tersirat dari Pak Edi bahwa senyum itu membawa berkah. Senyum ibadah ya Pak Edi. Yeah. Nah Pak Edi, kita udah lumayan lama ya bikin konten ya, bikin video. Mungkin teman-teman juga udah pada lihat semua. Nah hari ini kira-kira apa sih yang mau diceritakan oleh Pak Edi? Kita langsung saja dengar dari Pak Edi. Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Ya sehat. Nah Pak Edi hari ini mau cerita apa? Kali ini saya mau berbagi pengalaman mengangkat cerita yaitu kemasukan siluman ular. Yang kemasukan siluman ular? Iya. Yang kemasukan siapa itu Pak Edi? Itu ada salah satu teman anak perempuan ya, remaja ya, kurang lebih umurnya sekitar 20 tahunan, masih muda ya. 20 tahunan? Iya. Laki perempuan? Perempuan. Jangan-jangan siluman ular putih Pak Edi? Dari TV-TV itu. Jadi kemasukan siluman ular. Itu kejadiannya kapan? Itu kejadiannya udah sangat lama sekali sih Mas ya. Oh udah lama ya, tapi ceritanya bagus sekali. Ya, itu kurang lebih sekitar tahun 2015-an. Ya. Nah itu dari sebelum Pak Edi tahu kalau dia itu kesurupan ya, siluman sering kemasukan ya. Oh tadinya sering kemasukan. Jadi sering. pada saat Pak Edi bantu si remaja ini itu sebenarnya sebelumnya udah pernah. Sering kali Pak Edi juga yang bantu? Enggak. Oh sebelumnya orang lain? Enggak ya, itu masalah sebelumnya itu ditanganin orang apa enggaknya kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Karena berhubung ini kan menyangkut masalah teman juga. Saya dikasih informasi, dimintain bantuan sama teman, mintain tolong. Nah, teman itu dekat dengan rumahnya dia. Oh, tapi pada saat dikasih tahu teman itu udah tahu bahwa si remaja tadi kesurupan siap ular atau belum? Nah, jadi gini Mas, itu si anak dulunya waktu di Jawa Tengah dia itu kan selalu juara nomor 1 kalau lagi pencaksilat. Oh gitu. Nah, pertandingan pencaksilat itu selalu nomor 1 lah, dia juara Jawa Tengah. Nah kan kesini bapaknya kan pindah kan, tinggalnya di daerah Mampang. Nah pas kebetulan dia kan udah kerja juga di semacam kayak supermarket ya. Nah di situ dia sering kemasukan. Oh jadi pada saat kalau lagi kerja sering kemasukan, dia kalau udah kemasukan gitu sering dia merasakan sakit gitu loh. Terus itu kan dia sering dapat juara di pencaksilat waktu di Jawa Tengah ya. Nah, sama dia pada saat di Jakarta di tempat kerjanya sering sakit. Dalam artian mungkin awalnya nggak tahu kalau itu kesurupan kan. Nah, awalnya kan nggak tahu ya, dikira sakit biasa. Nah itu hubungannya apa? Jadi ada ya? Saya punya teman tinggal juga di daerah Mampang. Nah itu jaraknya nggak jauh dari yang si remaja itu tadi. Nah terus ibunya itu minta tolong. Oh sama temennya itu. Minta tolong. Nah pada waktu itu pas malam lah, kejadiannya itu kan malam. Dia pas lagi main, dilalanya si teman saya itu lagi main berdua ke tempat saya. Namanya ditelepon lah si anakannya ini kesurupan, kemasukan. Terus akhirnya dia balik berdua. Tadinya nggak mau ngajak saya. Ya udah kamu berdua aja dulu kata saya. Sana coba harus survei salah lihat. Bantu dulu sana coba gitu ya. Ternyata di sana aman-aman aja Mas. Begitu didatangin sana ya nggak ada reaksi sebenarnya, perlawanan pun nggak. Seperti biasa aja. Seperti biasa. Kayak istilahnya semacam kayak dikecoh aja. Ada reaksi secara mendalamnya nggak ada reaksi. Sebenarnya atur strategi. Nah besok hari jarak 2 hari kemudian mereka ngajak saya. Udah kita bikin tim aja gitu ya kan, seperti apalah karena anak itu kemasukan lagi. Udah kita rencanakan besok kita malam kita datangin sana. Gitu kan. Datanglah ke sana 5 orang. 5 orang. Nah masuklah ke sana, nggak gitu lama kita tangani reaksi. Jadi selisihnya kemasukan ini silih berganti Mas. Oh dia selesai ganti, masuk lagi yang lain. Kita nanganin dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. 11 malam, lumayan lama. Itu pun istilahnya itu udah kita ungsikan, posisinya nggak di situ Mas. Karena itu banyak jagalan dan banyak penghalang. Di rumahnya? Iya, karena ada pegangan dari bapaknya segala macam. Itu sangat pengaruh untuk menjaga hal seperti itu. Jadi orang lagi unsur itu jadi
lebih suka ke situ. Iya, jadi banyak hal-hal yang untuk merintanginya itu banyak sekali. Nah, selama kita penanganin luar biasa, Mas. Masukin aja itu yang paling heboh, yang paling hebat adalah siluman ular itu tadi. Oh, jadi nggak cuma satu? Enggak, masuk lagi, keluar tanganin, masuk lagi. Yang paling lama, yang paling terheboh itu adalah yang paling biasa itu adalah dari siluman ular itu tadi, Mas. Oh, jadi sebelum siluman ular itu udah keluar masuk, udah keluar masuk. Tiba-tiba ada yang masuk lagi. Terus masuk lagi yang paling alot, yang paling dahsyat itu ya itu tadi siluman ular. Karena apa? Sangat berbahaya sekali, Mas. Sangat berbahaya karena untuk mencelakakan dirinya dia sendiri. Dia selalu menyerang. Oh, bergerak terus selalu menyerang. Tapi menyerang dirinya sendiri. Iya, menyerang tim kita. Mengadakan peran menyerang tim kita. Begitu ambruk lagi dia bangkit lagi, bangun menyerang lagi. Sampai udah nggak berdaya untuk menyerang. Perempuan ya? Perempuan. Tapi luar biasa. Iya, kalau ya karena jelmaan kayak gitu. Nggak tahu ya. Itu sangat luar biasa, Mas. Sampai kita ibaratnya ya nggak mengenal lah istilahnya. Sampai kita dibikinin makanan, kopi itu sampai dingin saking nggak kemakan. Karena apa? Karena antipasi si ini anak ini karena luar biasa bahayanya. Lawan terus. Karena apa? Tangan sendiri mau dibuka, mau digigit. Tangan sendiri mau digigit, lidahnya sendiri melet mau digigit. Nah, karena udah berkali-kali dia nyerang, ambruk lalu akhirnya dia mau mencelakakan dirinya sendiri. Oh, itu buat ini. Nah, kita ya otomatis ngedon, otomatis kita ngedon, Mas. Waduh, ini matanya itu udah berbentuk udah putih semua, berbalik. Jadi warna hitamnya udah nggak ada, berbalik. Ya udah melet-melet begini-begini udah nyerang aja. Nyerang ambruk dia bangkit lagi. Iya, sebenarnya yang ambruk itu adalah si tadi. Iya, tapi masih di dalam itu. Tiba-tiba pas kalah dia nyakitin diri sendiri. Jadi kan, Pak Edinya jadi kasihan ya. Dari sekian banyaknya hal-hal yang masuk itu ya alhamdulillah bisa ditanggulangin ya. Udah keluar ini ya ambruk. Bangkit lagi, ada lagi masuk lagi, bangkit lagi. Termasuk dari unsur yang dari bapaknya juga masuk nimbrung lagi begitu. Oh, jadi banyak sekali. Rombongan dari Pak Edi. Wah, luar biasa deh. Yang paling terlama, paling terdasar ya ular tadi ya. Siluman ular itu tadi. Terakhir. Itu yang terakhir, itu sangat luar biasa. Oh, artisnya dia kali Pak Edi. Tampilnya terakhir. Iya, sampai kita udah mandi keringat lah ya. Akhirnya udah, begitu dia nyerang, tanganin ambruk, dia sudah, kita istirahat dulu, suruh makan apa. Akhirnya kita ngopi, baru duduk mau ngopi, mau ngerokok. Nggak sampai lagi. Nggak bangkit lagi, terbang dia. Oh, terbang, Mas. Orangnya benar-benar terbang. Kan kita lagi duduk nih sila. Kayak di film-film. Nah, ya. Kita nggak tahu kalau kejadiannya dia loncat terbang sampai dia nangkring di sofa. Sofa tingginya segini. Tahu-tahu dia dari dia dan geletak langsung loncat langsung begini, jogrok. Langsung jogrok, iya. Padahal dia kan udah ambruk. Kita udah istirahat dulu lah karena dia udah ini. Tapi itu kalau manusia nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Ya nggak sewajarnya. Iya. Karena ditumpangin hal unsur seperti itu tadi. Udah begitu dia ambruk karena nyerang, udah kita nanti aja biarin istirahat dulu. Mau ngopi mau rokok biar nyantai. Baru udah mau begini teman saya begini karena apa di depannya udah begini dia mau nyerang loncat di sofa tinggi segini loh, Mas. Oh, jadi pada saat lagi mau ngopi tiba-tiba dia bangkit lagi, tiba-tiba dia loncat bangkit mau nyerang ya di situ langsung aja sampai pagi itu kejadiannya ya karena di dalam rumahnya sangat luar biasa pegangan dari penyayang bapaknya tadi itu sebagai penghalang. Yang kita takutkan dari tim ini adalah apa? Karena untuk mencelakakan dirinya sendiri yang sangat berbahaya. Betul. Kalau sampai menyelakain diri sendiri kan Pak Edinya sendiri juga bingung. Luar biasa. Gimana cara nyelamatinnya kan? Bagaimanapun juga kan harus bisa ditanggulangin. Dikeluarkan hal unsurnya seperti itu malam itu juga kan. Nah akhirnya ya itu tadi. Sampai gimana caranya sampai mendekati mau azan subuh jam 3 akhirnya diungsikan itu salah satu ini. Itu tadi si anaknya harus diungsikan. Terus gini Pak Edi, pada saat proses berkecamuk itu ya, ada nggak kata-kata terucap apa gitu nggak? Dia selalu menyalahkan bapaknya. Oh gitu, seperti apa tuh? Menyalahkan bapaknya istilahnya pegangan inilah segala macam. Karena ya si unsurnya itu berbicara tentang itu tadi. Jadi kayak gini bapak nih kayak kalau anak kecil nangis dari bapak nih bapak kayak gitu ya. Cuman dengan bahasanya itu lah ya, menyalahkan bapaknya karena bapaknya suka berbuat hal-hal seperti itu, hal-hal yang mistis, wajahnya seperti itu.
Mungkin itu kali Pak Edi. Bawaannya bapaknya. Atau teman-temannya yang Ya memang di sisi lain karena si anak itu kan udah ada celah ya, ada rongga ya. Nah dari belajar otomatis belajar silat kan nggak semerta-merta belajar begitu, pasti kan ada pengisian secara unsur. Oh gitu ya. Ada juga yang diisi unsur tenaga dalam apa yang mengandung unsur apa gimana kan ada. Dan situ terus ya ada celah. Terus ditambah lagi dengan pegangan-pegangan bapaknya itu tadi unsurnya masuklah di situ nyambung. Makanya dia kalau kerja sering kemasukan. Udah pintu ya berarti ya. Pokoknya kalau udah ibaratnya udah main sekali, udah ada celah, itu peluang untuk masuk itu Jam 3 persis kurang jam berapa menit ya. Dan pernah ke teman minta dibawakan mobil untuk ngangkut itu tadi anak. Dibawa kemana tuh? Dibawa ke Tanah Abang. Di base camp. Oh. Kita kan dulu ada base camp di sana. Ibaratnya di kandang gue nih, lo mah macam-macam karena lo di situ bisa. udah nggak memungkinkan karena di situ banyak jagalan, banyak penghalang. Iya. Akhirnya dibawalah ke sana dari Mampang bawa ke Tanah Abang di salah satu suatu masjid baru kita tangani. Kayak itu ya Pak Edi. Gue berantem di rumah di sono, banyak tuh. Lo kandang gue lo jangan macam-macam lo gitu ya. Akhirnya kita fungsikan jauh dari hal-hal di rintangan seperti penghalang. Pada saat pas fungsikan ada ini nggak? Ya ada konflik nggak? Nolakan lah apalah. Ya otomatis ya kita kan harus jaga banyak, kita kepung. Ibunya ngikut ya kan, kalau bapaknya enggak, bapaknya jangan karena apa kendalanya kayak itu bapak. enggak, kayak dia nolak nggak mau tarikan Ya pasti. Oh. Dia kan berusaha kabur lepas dari situ. Nggak mau, gimana? Begitu ini udah kepung aja caranya kita bawa amankan sana karena di situ udah nggak mungkin kan begitu. Ya alhamdulillah atas lindungan Allah, atas pertolongan Allah bisa tanggulangi. Bisa. Nah Pak Edi, kan tadi Pak Edi bilang kalau itu dimasukkan kesurupan siluman ular ya. Emang ciri-cirinya gimana sih tadi? Apa dia bilang? Ya. Gayanya ya? Ya semuanya udah ketahuan mas. Gayanya ininya udah. Kayak pistur ular gitu. Melet-melet. Oh melet-melet. Tangannya yang gini-gini. Tangan. Iya, kepalanya ketahuan. Melet-melet. Nyerang. Meskipun dia nggak. Kalau mungkin dia saking kesel ya biar udah kapok, kesel nyerang gak kena nyerang. Tapi dia yang nggak tahu dia jatuh akhirnya gigit sendiri. Dia mau bunuh diri kali ya, kasarnya mau kali. Bunuh diri. Tangannya digigitin, badannya. Kalau itu kayaknya gini Pak Edi. Frustasi gitu. Bukan frustasi kan dia ada di badannya si raja tadi. Kalau misalkan si itu yang nyakitin si badan tadi, kan Pak Edi kan jadi nggak ini. Nggak konsen. Nah, nggak konsen. Itu kayaknya buat membuyarkan ya. Iya. Biar rasanya panik gitu ya. Iya kan Pak Edi sebenarnya yang dilawan Pak Edi kan bukan si remaja. Iya. Tapi kan yang cuma penyebraganya aja kan. Itu salah satu mengalihkan Pak Edi. Karena apa? Di sisi lain itu aja dia mau kabur. Tengah malam bayangin ya. Dianya mau kabur sendiri. Ya waktu belum diungsikan ke sini kan. Kenapa? Dia kan berusaha loncat lo kabur ke keluar. Ya, ini udah tahu ya. Sangat berbahaya gitu kalau sampai lepas gimana tuh gimana. Sangat berbahaya. Orang yang nggak tahu. Waduh luar biasa. Kira dia. Iya. Bisa jadi kan, dia bunuh orang ternyata yang bunuh bukan dia. Takutnya dibunuh diri. Takutnya gimana? Banyak macam-macamnya. Iya. Karena apa? Yang mengendalikan kan unsur itu yang ada dalam tubuhnya. Nah terus itu tadi yang dibawa ke base camp. Nah itu berapa lama tuh? Kan tadi sampai jam 11 gak kelar-kelar juga karena di situ kan. Iya, jam 11. Dari jam 9 sampai ya kita subuh kan? Hampir mau subuh, jam 2-an, jam setengah 3 kita bawa ke sana. Oh, jadi jam 11 mulai di situ gak kelar-kelar, akhirnya setengah 3 dibawa lah ke base camp. Nah, di base camp itu gimana? Alhamdulillah jam 3 setengah jam aja. Dia ya sempat sempat perlawanan juga ngelawan. Bagaimana seperti perlawanan ya istilahnya ya. Pokoknya ya hampir sama yang tempat sebelumnya ya. Ini. Luar biasa mas. Tetap nambah personil apa cuma 5 lagi? Ya besoknya kan setelah itu kan malam yang pertama itu ya kan kita kan. Enggak, yang kan tadi dibawa ke basement pagi. Basement lagi. Base camp. Nah itu kan tadi yang datang 5 orang. Berarti di situ tambah orang lagi. Tambah 1 lagi. Yang bawa mobil teman saya jadi 6 orang. Jadi Power Ranger 5. Terus untuk minggu ke depannya lagi full. Tangannya full ya. Kita jadi pada saat hari itu yang dibawa ke base camp itu belum sempurna belum. Karena belum ada penanganan karena di kontak. Kalau teman saya tadi diminta tetangganya. Kalau itu teman saya terus bilang ke tim saya. Awalnya kan dia berdua.
Akhirnya kan nggak ada reaksi apapun, nggak ada, mungkin kekecoh. Terus besoknya lagi kita datangin berlima. Iya, maksudnya yang datang berlima tadi kan ke rumahnya. Cuman karena di sana banyak gangguan, akhirnya kayak dibawa ke base camp. Iya betul. Base camp. Nah di situ itu langsung setengah jam tadi ya. Setengah jam, alhamdulillah. Berenam jadinya kan. Berenam. Nah, aku pikir tadi habis itu masih ada proses lagi. Jadi dalam waktu setengah jam itu benar-benar udah bisa nyerah. Bukan sirna sih ya, pergi ya. Ya istilahnya itu nggak cukup segitu aja kan, masih berlanjut prosesnya ya. Tapi istilahnya bisa ditanggulangi, reda ya. Nggak seperti yang awal lah ya, konfliknya banyak gitu ya. Terus berantemnya. Apalagi kan si remajanya itu juga jago silat kan. Ya. Lebih ini kan. Karena dia juara satu waktu di daerahnya dia. Cewek padahal ya. Cewek. Sekarang usia berapa tuh berarti Nur? Ya mungkin udah lama ya, udah. Dan nikah kali ya. Alhamdulillah ya, selesai lah masih. Kita tangani setiap malam minggu, setiap malam minggu. Berarti berhasil lah ya. Alhamdulillah, karena pertolongan Allah ya, bukan karena dari saya semata, izin Allah ya. Iya kan Pak ini cuma sarananya aja kan. Semuanya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan udah pada saat ini endingnya nih Pak Edi, kita pengen tahu endingnya nih. Kan di bawah agak sono Pak Edi, jangan miring-miring ke sini. Kameranya di sono. Jadi udah endingnya itu kan akhirnya si Silman itu pergi lah. Nah pada saat pergi, nah si remaja tadi sadar dong ya. Nah habis itu ada obrolan atau ya, apa gitu. Ya dikasih wejangan lah, dia nasihatin saran. Oh itu ditemenin sama siapa ibunya? Ibunya. Karena bapaknya nggak ngikut karena ada kendala di bapaknya. Iya betul, tadi Pak Edi cerita. Kalau bapaknya ngikut aja kendala lagi kerja kalau sama dia. Sebenarnya jagalanya ya pegangannya dia. Iya juga. Emang si anak itu ada juga yang mungkin ya salah satunya banyak yang nimbrung di situ kan, sisi lain kan bapaknya mengada di rumahnya juga ada. Ya sesama unsur pasti kan. Iya, ya itu kan saling bantu ya. Temennya dia juga gitu. Tapi dari yang si remaja itu emang dia juga punya pegangan. Ya kemungkinan kamu saya nama hal-hal kayak gitu kan bisa jadi kalau kerja silat kan disimpan dalam pengisian berkata. Memang misalnya ya mungkin dia ada celah, terus hal-hal yang sekiranya pengisian ini kan ikut masuk ke dalam tubuhnya gitu. Karena udah menjadi satu langganan. Ibaratnya jendelanya udah kebuka ya. Iya. Apa aja bisa masuk bisa. Jadi itu apa namanya, kasih wejangan segala macam. Tapi dia sempat bertanya-tanya nggak? Jadi kan si siapa tadi, si remaja tadi kan udah selesai. Pas habis selesai nggak langsung pulang gitu aja kan, pasti dikasih wejangan bla 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 gitu kan. Dia sempat ada pertanyaan nggak, saya kenapa? Ya dia sebenarnya sih merasa karena apa, dia sering merasa badan gak enak, makin berat. Makin berat karena apa, kalau ada unsur-unsur pasti orang yang mengalami hal seperti itu pasti badannya nggak enak Mas. Terutama dalam punggung ini kan punggung ya kayak digendong. Iya bebannya berat. Banyak. Terus itu siapa remaja tadi tahu? Kasih tahu nggak kalau unsur yang tadi ada di dalam tubuh kamu? Ya ini ya diceritain akhirnya. Ya. Salah satunya ya memang ada faktor-faktor di dalam tubuhnya ini, mungkin ya dari ada pengisian itu tadi, terus udah ada celah dalam tubuhnya, di sisi lain juga ada kecenderungan dari bapaknya, pegangannya bapaknya. Gitu. Terus ada ini nggak Pak Edi? Ibaratnya tanya-tanya ke remaja tadi, kamu tuh kemarin kemana wae atau bla bla itu enggak? Ya sebenarnya kalau untuk kemana aja sih kan cuma secara ininya aktivitasnya kan dari rumah kerja dari kerjaan pulang itu aja. Jadi kalau nggak di rumah ya di situ gitu. Iya. Pergi rumah lambat kerjaan. Saya masih penasaran siluman ular tadi. Emang sangat mengkhawatirkan bahaya sih Mas. Karena ya kalau memang cuma sekedar nyerang atau gimana sih nggak dikhawatirkan ya, karena pemencelakainya ini lah. Oke Pak Edi, itu kan udah clear ya, udah selesai, udah ibaratnya udah diusir lah. Jadi bapaknya sendiri gimana? Kalau bapaknya kita nggak ngurus, nggak ngurus. Yang penting anak ini gimana caranya? Tadi yang pada saat di rumahnya tadi, bapaknya ada ikut ini bantu. Ya kalau selama di situ kan bapaknya kan cuma bapaknya aja di rumah. Ya ngapain? Ya nggak mau, dia mau apa berbuat apa juga nggak ngerti, nggak bingung. Kan biasanya dia yang itu Pak, bantuin unsur itu kan, enggak, ibaratnya dia netral lah ya, terserah anak mau diapain gitu. Iya, tapi memang pada dasarnya kalau bapaknya ada inisiatif secara ikhlasnya mau di ini ya pasti kan ada poin, karena bapaknya juga kan baik, setengahnya itu kayak nggak menerima hal-hal yang apa yang ada di tubuhnya mau di ini.
Ya, kita iya maksud saya itu Pak Edi, apakah bapaknya itu istilahnya nggak ridho kalau unsurnya mau dihilangin nanti gitu, ada ya? Padahal kan melihat kejadian seperti itu sebenarnya kan menjadi suatu pelajaran buat bapaknya ya. Melihat langsung anak saya begini-begini. Ini salah satu efek dan akibat karena bapaknya begitu. Tapi bapaknya nggak ada reaksi istilahnya secara ininya, nggak ada untuk kesitunya, nggak ada. Kita ya saya sih beratnya kan nggak ada permintaan untuk bapaknya saya sekalian apa gimana, nggak ada. Jadi ya itu otomatis ya si anak aja, karena apa, dorongan kuat banget dari si ibunya tadi. Ibunya yang pengen itu. Iya, bagaimanapun anaknya nih lebih belain daripada dia pisah daripada anak saya seperti ini. Ya, lebih baik pisah gitu. Paham. Pasti ada sesuatu. Karena lebih banyak dia membela ke anaknya gara-gara begini-gini kan gitu. Ini gara-gara kamu nih, gitu ya. Kenapa? Dia ngoceh, banyak ngoceh ke bapaknya begini. Gitu. Termasuk anaknya juga ya? Iya. Karena apa? Di situ begitu dicek kan ada semacam kayak papak ada. Papak. Apa itu? Ya jimat yang taruh-taruh. Kayak ditempel kan di dinding lah. Banyak macamnya. Ketemu tuh ada berapa? Macam kita bakar. Bapaknya sampai bahasanya bahasa Sunda. Sehatan? Si anak itu. Rumah aing arep kemana? Rumah aing arep kemana? Karena itu rumahnya sih dia saya bakar itu. Wapak itu kan bukan wapak untuk tulak balak untuk menahan dan selatu. Tinggal. Ini justru itu kan medan magnetik. IPA itu merinding ya kan? Medan magnetik mas. Bukan wapak-wapak istilahnya untuk menjaga rumah tolak balak, bukan. Justru itu adalah untuk mengundang kalau menurut saya. Mengundang, begitu ketemu pasangan-pasangan bapaknya yang ada di rumah, kayak sinyal. Ada mana itu? Kita bakar, langsung ngejar itu anak. Ngejar kita yang lagi membakar itu apa? Rumah aing bahasa Sunda. Jadi jalannya kayak nenek-nenek bongkok. Rumah aing nangis ya. Jangan rumah saya jangan dibakar, rumah saya. Itu pada saat di rumah tadi ya. Waktu di saat masih di rumahnya dia waktu berusia. Jadi itu salah satu unsur yang itu nenek-nenek juga. Iya, karena itu ada unsur yang semacam ininya yang penunggu yang di bapak itu. Makanya itu kan sebenarnya kan hal-hal itu kan bukan untuk tolak balak, justru mengundang medan magnetik gitu. Iya ya. Karena di situ banyak hal-hal yang simpenannya bapak begitu ini itu otomatis terjegal gitu mas. Penghalang. Banyak yang ngeribetin lah ya bahasa ini. Makanya itu durasinya kan dari jam 9 sampai jam 3, bayangin aja. Itu pun udah diungsikan dulu tuh. Coba kalau enggak, luar biasa. Kalau enggak diungsikan belum kelar-kelar. Waduh, tobat benar-benar tobat. Ya kita nggak mungkin akan tinggal kondisinya masih kayak gituan belum diselesaikan, nggak mungkin. Takutnya kenapa kan repot mas. Iya, tanggung jawab juga kan, karena udah nanggung udah mau ditanggung. Ngeri juga ya. Iya gitu kan. Ya teman-teman, kok kayaknya mendengar cerita siluman ular itu kayak inget-inget film. Padahal ya, waktu kejadian itu udah di video dulu sama itu. Gitu. Dari awal sampai akhir video. Tadi benar-benar pakai kamera, bukan pakai HP kamera. Gitu. Malah kan. Anehnya kenapa? Begitu pas endingnya selesai kita mengusikan, itu nggak ada sosial media, nggak ada fungsinya, nggak ada terekam satu pun. Nggak ada. Yang video kan itu ya. Bukan karena permintaan dari kita orang. Sama ibunya satu pun nggak ada, ke gambar nggak ada. Ya berarti emang nggak diperbolehkan. Saya pun juga agak-agak was-was Pak Edi yang kayak kemarin sama si itu belum seberapa mas. Itu belum seberapa. Itu baru segitu aja saya udah panik Pak Edi. Ada yang lebih ekstrim lebih biasa. Sungguh luar biasa, benar-benar menyerang secara fisik. Iya. Jadi takut. Makanya kadang-kadang kan hal kayak gitu kan kita kan harus ada tim untuk mengeroyok kalau kejadian seperti itu. Berarti mau ngebentengin lah ya. Iya, kita keroyok. Ya bangsa begitu kan banyak jumlahnya yang dia keroyokan. Tapi Pak Edi kok sendiri berani? Ya. Yang lihat situasi. Kalau kelihatannya masih bisa gue tanganin oke lah gitu ya. Kelihatannya udah nggak bisa cari pasukan ya. Ya, oke, teman-teman, itu tadi adalah sedikit cerita dari pengalamannya Pak Edi ketika ngebantu salah satu temen-temennya ya yang ternyata di dianya itu beberapa kali dimasukin unsur-unsur yang berbeda, dan yang paling paling dahsyat adalah
masukkan unsur siluman ular, tapi bukan siluman ular putih yang ada di film-film. Nah Pak Edi itu bolehlah kasih tahu teman-teman supaya nggak ada meminimalis kejadian-kejadian yang seperti itu. Intinya kita belajar ilmu yang wajar-wajar aja kalau menurut saya ya. Belajar ilmu Allah itu udah pasti dunia akhirat. Jangan belajar, saya cuma ngasih nasihat dan saran, janganlah belajar ilmu tanpa guru, tanpa ada yang nuntun, itu sangat luar biasa nanti. Banyak kejadian juga Mas, orang belajar cuma dari majalah obat, dari buku baca-baca begini-begini, itu kan otomatis kan jalurnya udah nggak bener. Bahkan unsurnya nanti yang masuk, unsur-unsur setan jin segala macam masuk di situ. Kita-kitanya bisa sinting nanti. Gila. Itu banyak kejadian seperti itu. Dan itu ya Pak Edi, ya kalau emang ingin sesuatu nggak usah lah ya pakai bantu-bantuan itu ya. Iya. Ya kalau misalnya belajar yang benar atau silat itu kan istilahnya kan cara bela diri ya. Nah kayak contoh tadi kan dia itu bela diri. Nah ya nggak usah lah yang pakai gitu-gitu. Ya, tapi mungkin kalau bela diri secara ini sih nggak masalah. Tapi kalau hal-hal yang sekiranya bertolak belakang dengan agama ada pengisian apa ya itu urusan pribadinya dia ya. Gitu, ya kan. Ya mungkin hal itu juga kan ada pengaruh hal-hal yang lain dari bapaknya juga bisa jadi. Bisa jadi kan ke anaknya ini bisa jadi kan. Iya sih, dari keluarga ya Pak. Iya. Ya teman-teman itu tadi sedikit ya cerita kalau dari menurut Pak saya Edi. ya kita belajar agama yang lurus-lurus saja lah. Nah belajar itu yang cari guru itu yang benar. Terus belajarnya itu juga yang benar. Jangan yang ibaratnya punya sesuatu pengen belajar ini tapi nggak ada gurunya, yang takutnya dipelajari itu nggak benar-benar ya Pak Edi. Banyak unsur-unsur yang masuk nggak benar. Nah banyak yang pengaruh yang nggak harus sepertinya nggak boleh, ternyata dia kerjakan merugikan diri sendiri juga. Ya teman-teman itu tadi sedikit sharing ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe, di like dan share. Ya betul Pak Edi? Betul. Coba Pak Edi kalau sponsor kalau iklan ya, gimana? Bagi teman-teman ya untuk mengikuti cerita kita ini ya, tolonglah dibantu subscribe-nya ya, yang sebanyak-banyaknya. Di share juga teman-temannya. Dan komennya lah jangan lupa. Kalau ada masukan, pengen cerita apa, itu Pak Edi banyak loh itu. Teman-teman pengen cerita, ada nggak cerita tentang begini-begini, komen aja, siapa tahu Pak Edi aja. Ya kalau terus terang aja ya, kalau memang itu kuasa untuk cerita yang gini gitu, yang sekiranya saya nggak ada, yang bukan pengalaman. Ya mohon maaf. Maaf, itu di luar jalur. Saya bercinta berdasarkan pengalaman apa yang saya alami. Ya itu tadi Pak Edi, kali aja komen pengen cerita begini ada nggak? Ya ada, pasti kita cerita ya Pak Edi. Bukan istilahnya, wah ini nggak ada, saya beli dulu sama nggak ada. Nggak, kalau nggak ada bilang nggak ada pasti ya Pak Edi. Kita mah ceritanya itu bukan mengada-ada, tapi emang begitulah adanya. Apa yang setelah saya jalani, kita alami gitu. Ya oke teman-teman, cukup sekian video hari ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.